Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana mencari artikel di Taylor and Prancis secara online. Jadi yang pertama itu kita masukkan kata kunci. Jadi saya ambil kata kunci itu constitutional law. Jadi kita ambil hukum konstitusi sebagai kata kunci untuk mencari artikel. Nah, kemudian kita search. Nah, di sini setelah kita cari menggunakan kata kunci, jadi semua yang berkaitan dengan constitutional law atau hukum konstitusi akan muncul. Jadi ini tandanya sudah terblok. Jadi tinggal kita lihat konteksnya saja ya. Kita lihat konteksnya, terus kita lihat bahasanya. Di sini yang artikel yang berbahasa Inggris ada 11.215 artikel. Kemudian yang berbahasa Belanda ada 3, yang berbahasa Prancis ada 3 artikel. Nah, terus bagaimana? Jadi kita misalnya mau memfilter dari tahun berapa yang kita butuhkan, misalnya 5 tahun terakhir lah. Jadi 5 tahun terakhir kita ambil dari 2022 terus sampai 2024 kita filter. Nah, setelah kita filter, jadi artikel ini sudah terfilter. Jadi Jadi tersisa 1577 artikel. Kemudian di sini subjeknya ada politik dan international relation, ada law, ada social science, ada humanities, ada area studies. Ini terbagi lagi. Ini biasanya terbagi ya, ini ada language dan literatur, ada ekonomi dan finansial, bisnis dan industri, education, berkaitan dengan political theory, regulation, dan British politik. Ya, oke lah. Terus artikel itu ada 1.300 lebih, selebihnya adalah book atau buku review ya. Nah, kita online so open access. Jadi kita hanya butuh yang open access saja ya. Jadi ini semuanya open access, bisa kita download. Jadi ada berapa? Jadi hanya ada 40 artikel yang open access. Ini di Taylor. Jadi silakan teman-teman sekalian untuk download, kemudian jadikan referensi. Nah, kalau yang sebelumnya itu berbayar ya. Jadi misalnya Between Saint Solent of Labor, Sivil dan Konstitusional dan Konstitusi Perspektif Platform Worker. Ya, jadi dia bicara tentang hukum dagang ya. Terus full access ini bisa kita intip dulu. Jadi ada 2 versi, ada view PDF, ada view EPUB. Jadi sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan yang mana. Jadi kita view EPUB ya. Kita view EPUB. Nah ini. Terus selanjutnya, nah bagaimana kemudian tugasnya tersebut, misalnya judul tugasnya ini sudah ada judul, sudah ada misalnya teks, ini teksnya, terus pengutipannya bagaimana, titik,
Kalau menggunakan Microsoft Word berarti caranya Ctrl Alternatif F untuk membuat footnote. Tapi lebih mudah jika kalau menggunakan body note ya. Terus menggunakan body note, tadi siapa penulisnya, jadi silakan gunakan body note. Jadi setiap kutipan itu kita ambil saja nama terakhirnya Petro Giovanni, terus kita ke mana itu tadi, ke ini Petro Giovanni, sesuaikan dengan formnya, terus 15. Jadi misalnya kita pakai ya inilah koma, terus ini terbitnya tahun berapa, 2022. Oke, 2020 ya, jadi tutup kurung terus titik. Nah begitu. Kemudian daftar pustaka, cara menulis daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka yang manual tentu beda dengan manual dengan ini ya. Manual dengan menggunakan Mendeley. Kalau manualnya begini, ini dibalik, pindahkan ke sini, terus judul artikelnya apa, anggaplah misalnya tahun 2020, terus 2020, terus judulnya judul artikelnya oke. Terus nama jurnalnya apa, kita kembali lagi cek, ini nama jurnalnya King's Law Journal, volume berapa, misalnya volume 13, nomor 2 misalnya ya. PP nya berapa, jadi page-nya misalnya 20 sampai 30 titik. Jadi ini dirapikan ya. Jadi gitu cara menggunakan ini, menulis daftar pustaka, ini menulis kutipannya. Jadi setiap yang sudah dikutip ada referensinya, berarti referensinya ada di sini yang kita cantumkan. Terus dari referensi itu sudah kita cantumkan, inilah yang nanti turun menjadi daftar pustaka. Jadi kalau namanya dua karakter, berarti namanya itu dibalik ya. Jadi nama depan itu menjadi nama terakhir, nama pertama, nama belakangnya itu menjadi nama pertama ketika dijadikan di daftar pustaka. Kecuali kalau misalnya kalau cuma satu karakter namanya tidak ada masalah, cukup begitu saja. Nah begitu, selebihnya ini anggaplah ini isinya ya, pembahasannya, ini isi atau pembahasan. Jadi gitu seterusnya sampai ini. Jadi menggunakan buku pun juga begitu ya. Jadi silakan, semoga Anda ini dapat dipahami. Apabila tidak dipahami silakan komentar di YouTube, nanti saya akan memberikan penjelasan ya. Nah kemudian bagaimana cara melihat, jadi setiap jurnal itu pasti ada nama penerbitnya, ini penerbit jurnal atau nama jurnal ya, King's Law Journal, tahunnya 2020. Ini yang tadi halamannya 3 sampai 13, 3 sampai 23 ya.
Jadi itu yang ditulis, kemudian volumenya 31, nomornya 21. Ini saja judulnya. Kalau ini judulnya, ini nama jurnalnya, ini nama penulisnya. Jadi tidak usah di scroll ke bawah kalau untuk mencari, kalau hanya untuk dicari ininya ya, dicari jumlah halamannya, karena jumlah halamannya sudah ada di sini. Jadi sederhananya begitu. Jadi untuk teman-teman sekalian, selamat bekerja, silakan Anda kerjakan. Lagi-lagi saya sampaikan, jika ada pertanyaan terkait dengan ini silakan komen di grup ya, silakan komen di kolom chat